Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam solidaritas. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan tutorial yang kelima pada video yang kelima. Pada video yang kelima ini saya akan menyampaikan unsur pendahuluan yang kedua, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian terhadap masalah yang diangkat supaya penelitian berjalan sesuai dengan masalah yang diangkat, tidak menyimpang dari masalah yang diangkat. Jadi rumusan masalah ini merupakan penuntun bagi peneliti agar jalannya penelitian pada masalah yang diangkat. Rumusan masalah sekurang-kurangnya ada dua kandungan di dalamnya. Yang pertama adalah masalah itu sendiri. Jadi masalah itu sendiri itu dalam rumusan masalah. Yang kedua, keadaan yang diinginkan. Keadaan yang diinginkan itu sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan pada rumusan masalah itu. Rumusan masalah itu bersifat empirik. Artinya rumusan masalah itu dimungkinkan untuk dapat atau untuk bisa mengumpulkan data penelitian yang dapat menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana yang terdapat dalam rumusan masalah itu. Rumusan masalah juga bersifat operasional. Artinya rumusan masalah itu bisa dilakukan oleh peneliti, bisa dijalankan oleh peneliti. Rumusan masalah itu dimulai dengan kata tanya bagaimana dan diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya bagaimana itu menghendaki jawaban yang lebih luas dibanding kata tanya yang lain. Selain itu, kata tanya bagaimana itu menghendaki jawaban yang lebih panjang. Selain panjang, juga lebih lengkap dibanding kata tanya di mana, kapan, apa, dan lain-lain. Jadi sebaiknya rumusan masalah itu dimulai dengan kata tanya bagaimana, ya, dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, rumusan masalah itu dirumuskan berdasarkan judul penelitian dan latar belakang yang disusun. Jadi pada video yang terdahulu sudah disampaikan judul penelitian,
dan latar belakang masalah. Nah, sesuai dengan judul yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu peningkatan kemampuan membaca cepat dengan strategi PJPS pada siswa kelas X di sekolah Y. Kalau kita lihat, kita amati, judul tersebut sekurang-kurangnya mengandung 4 variabel. Yang pertama yaitu membaca cepat. Jadi yang pertama, variabel yang ada dalam judul itu membaca cepat. Variabel yang kedua adalah pemahaman isi bacaan. Pemahaman isi bacaan. Variabel yang ketiga yaitu strategi PJPS. Variabel yang keempat adalah hasil belajar siswa. Nah, bagaimana untuk menyusun rumusan masalah berdasarkan 4 variabel di atas? Maka keempat variabel itu dihubung-hubungkan sehingga mewujudkan suatu atau menunjukkan suatu tindakan. Suatu tindakan yang diinginkan atau kondisi yang diinginkan. Ada suatu tindakan dan kondisi yang diinginkan. Nah, bagaimana rumusan masalahnya? Menjadi begini. Nomor 1, bagaimana peningkatan membaca cepat siswa kelas X di sekolah Y melalui strategi PJPS. Anda tanya. Ini yang pertama. Jadi bagaimana peningkatan membaca cepat pada siswa kelas X di sekolah Y melalui strategi PJPS. Yang kedua, bagaimana peningkatan kemampuan memahami isi bacaan bagi siswa kelas X pada di sekolah Y. Jadi bagaimana kemampuan memahami isi bacaan bagi siswa kelas X di sekolah Y melalui strategi PJPS. Ini yang kedua. Kemudian rumusan masalah yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kualitas pembelajaran membaca cepat bagi siswa kelas X di sekolah Y melalui strategi PJPS. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 rumusan masalah dari 4 variabel dari judul yang sudah kita tentukan terlebih dahulu. Kalau kita runut ke belakang, maka nampak bahwa ketiga rumusan masalah tersebut
itu operasional. Artinya bisa dijalankan oleh guru di dalam penelitiannya. Juga nampak ketiga rumusan masalah tersebut itu bersifat empirik. Artinya ketiga rumusan masalah tersebut bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Misalnya yang pertama, data membaca cepat. Bisa. Jadi membaca cepat ada datanya, bisa kita temukan datanya. Jadi nanti pengembangannya secara teoritis pada pembahasan setelah pendahuluan, yaitu kajian teori. Juga dimungkinkan bisa mengumpulkan data tentang pemahaman isi bacaan siswa. Ya, ini bisa berupa nilai dan seterusnya, itu data yang secara teoritis nanti dikaji dalam kajian teori. Bisa juga dimungkinkan untuk mengumpulkan data tentang kualitas proses pembelajaran. Mana bisa peningkatan hasil itu adalah melalui proses pembelajaran. Peningkatannya berapa? Misalnya dari pemahaman, dari kecepatan 125 menjadi 150. Itu nampak dan data itu bisa dikumpulkan. Oleh karena itu, data rumusan masalah tersebut bisa digunakan untuk penelitian. Saya ingatkan kembali bahwa kita pada saat pembahasan ini belum melakukan tindakan kelas. Kita masih dalam menyusun proposal penelitian. Jadi kalau kemarin pada video sebelumnya itu misalkan ya, data siswa tentang KPM, ya, kata per menit kecepatan membaca siswa, itu misalkan 125, saya tekankan lagi, ini adalah studi awal. Studi awal itu bukan tindakan kelas, tetapi dalam rangka menyusun proposal tindakan kelas. Ya. Jadi data-data pada pendahuluan, saya ulang, pada latar belakang itu semuanya dalam yang berkaitan dengan data kuantitatif itu berkaitan dengan studi awal atau studi pendahuluan. Jadi jangan ada yang komentar bahwa ini belum dilakukan tindakan kok sudah dapat data. Ya, ini betul belum dilakukan, ya. Belum dilakukan tindakan, namun sudah melakukan studi pendahuluan untuk menyusun proposal. Kalau istilahnya pelarinya itu ancan-ancan sik, ya, ada kesempatan untuk siap-siap begitu sebelum ke penelitian. Itu untuk rumusan masalah, mudah-mudahan tidak ada yang mengalami masalah dalam menyusun rumusan masalah, semuanya lancar, semuanya bisa melakukan, sehingga apa yang kita kehendaki
yaitu kita pada pangkat yang terakhir bisa tercapai. Amin. Yang penting adalah semangat dan telaten, ya. Sesuatu yang besar hukumnya harus mulai dari yang kecil. Kalau tidak ada yang besar kalau tidak diawali suatu yang kecil. Tiba-tiba besar tidak ada, ya. Mulai yang kecil ini, kemudian makin lama setelah telaten dikumpulkan menjadi besar. Itu, terima kasih, semangat, salam perjuangan, salam solidaritas. Mudah-mudahan semuanya sukses. Ikutilah video kami berikut dan jangan lupa subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.